Hai, halo semuanya, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, masih di rumah aja dengan santuy gitu ya. Ya udah corona, ya udah aja gitu, santai gitu, dibawa santai aja dihadapin gitu. So in this video gue mau cerita nih kak. Gue mau cerita. Jadi gue mau cerita tentang KKN yang sebentar lagi mungkin akan gue alamin. Dan mungkin juga buat kalian yang penonton, siapa tahu ada mahasiswa tingkat akhir yang mungkin juga sebentar lagi mau melaksanakan KKN. KKN tahun ini atau KKN kali ini khususnya untuk angkatan gue. Jadi salah satu KKN yang paling berbeda dari sebelum-sebelumnya. Bahkan mungkin belum pernah kayak gini. Mungkin karena KKN kali ini kita masih tetap dalam masa pandemi corona, jadi kita juga nggak bisa dimana-gimana. Jadi KKN sekarang ini yang gue rasain adalah apa ya, diantara bingung, dilema. Mungkin buat beberapa mahasiswa KKN itu kan sekali seumur hidup, iya kan? Iya nggak sih? Begitu juga dengan gue nganggap KKN ini suatu yang spesial di dalam perjalanan kehidupan gue sebagai seorang mahasiswa. Karena ya kapan lagi gitu kan, KKN cuma sekali gitu ya. Tapi ternyata KKN yang gue alamin sekarang itu berbeda karena kan sekarang lagi masa pandemi juga ya. KKN yang sekarang ini kita siapa sih berisik banget. KKN kali ini kita dituntut atau diharuskan dan disarankan kalau program kerjanya itu harus lebih banyak melalui online, via online. Kayak misal pakai Zoom atau Google Meet atau misalnya bikin video tutorial. Aku pakai bedak ini dari untuk kecil ya. Kalian suka ngebayangin gak sih kalau KKN itu ya kayak sebuah sebuah ajang dimana kita tuh emang beneran ketemu orang baru ke suatu tempat yang mungkin notabene gaya hidupnya pun berbeda sama kita, dengan orang-orang baru yang mungkin sifatnya sama sekali kita nggak tahu, dan kita juga sama sekali nggak bisa nebak apakah sesuatu yang bakal kita bawa dan sampaikan itu bisa diterima. Mungkin dari KKN ini gue banyak banget ngalamin namanya mungkin kesulitan, bisa dibilang. Gue nggak ngeluh, nggak keresah mungkin gitu ya, karena bukan cuman gue atau mungkin kalian yang lagi nonton yang juga sama bentar lagi mau KKN ngerasain apa sih rasanya, kayak apa ya, regulasinya ribet, informasi simpang siur. Nggak tahu di kampus gue atau di kalian juga. Jadi banyak banget masalah-masalah yang ternyata wow, nggak beres-beres. Tapi ya mau gimana lagi, situasi kayak gini kan baru banget gitu ya kan. Situasi ini juga nggak diduga ya kan. Jadi menjadi hal wajar juga kalau misalnya kedepannya banyak banget masalah-masalah yang baru muncul dibanding masalah-masalah dulu waktu KKN pada kondisi normal. Nah, by the way, in the way, wahawayay, BTW, by the way, ngomongin soal KKN, kemarin hari Senin tepatnya tanggal 29 Juli 2020, gue ke Pangalengan. Hayo Pangalengan. Kabupaten Pangalengan, atau lebih tepatnya gue bakal ke Desa Margaluyu yang nantinya bakal jadi mitra tempat KKN gue. Tim gue. Ya, tim gue KKN. Tim KKN gue. Dari rumah gue udah berangkat dari jam 5 kalau nggak salah, habis sholat subuh gue langsung berangkat. Tapi gue nggak langsung ke Pangalengan. Perjalanan pertama dimulai ke Ciparai. Setelah perjalanan yang lumayan panjang dan akhirnya jam 6.30 gue sampai di Ciparai. Di Ciparai gue datang ke salah satu anggota tim KKN gue. Anjir. Ini Bangkit. Dan dia belum ngapa-ngapain sama sekali. Jam berapa ini, Mas? Parah bisa. Belum bangun. Karena gue sambil nungguin Bangkit untuk siap-siap dan juga sambil koordinasi sama tim anggota yang lain, apakah udah siap-siap atau belum, gue menikmati pagi itu ditemani dengan ikan yang berenang di kolamnya Bangkit. Dan jangan lupakan juga segelas teh hangat. Mereknya gak usah disebut.
Setelah Bangkit udah siap, perjalanan kita lanjutin. Gua bareng Bangkit, nggak langsung ke Pangalengan. Gua ke rumah Restu dulu. Terus sambil di perjalanan ternyata gue juga ketemu anggota tim yang lain. Dan akhirnya kita langsung menuju Pangalengan. Ya, gue lupa ngevlog. Gue inget banget jam 9:01 dengan anggota tim yang lain yang udah ketemu tadi di jalan, nyampe rumah Ical yang waktu itu dijadiin base camp sementara untuk survei. Jadi karena waktu itu perjalanan yang lumayan panjang, terus bulak belok aja gitu, capek. Jadi kita istirahat dulu sebentar di rumahnya Ical. Dan sekitar mungkin setelah zuhur jam 1 atau jam 2 kita lanjut ke kantor desa. Assalamualaikum. Halo Pak, Abdi, Ipang. Sebenarnya gue sama Ical kehitung telat datang ke kantor desanya karena kita bawain barang-barang dulu ke Villa Ical yang bakal dipakai untuk tempat bermalam malam itu. Setelah selesai ngomongin beberapa perizinan ke Pak Kades, ngomongin lebih lanjut beberapa program yang bakal dilakuin tim gua, perjalanan kita lanjut mau ketemu Pak RW. Tapi kita lapar, urusan perut nggak ada yang bisa nahan, jadinya kita mutusin untuk cari makan dulu. Dan waktu itu kebetulan ada tukang bakso, jadi hayu ngebakso dulu karena lapar. Iya paling itu po. Ya. Sesuai yang diharapin, Pangalengan dataran tinggi ini cuacanya enak, seger, anginnya dingin banget, sejuk meskipun cahaya matahari lumayan terik tapi nggak panas, nggak lembab gitu karena anginnya juga dingin. Setelah perut udah kenyang, udah siap, perut udah cukup waktu buat nelen bakso, jadi kita lanjutin ke rumahnya Pak RW. Dan lagi-lagi gue dan Ical datang ke rumah Pak RW itu kehitungnya telat karena sebelumnya kita kompromi, gue sama Ical kan, jadi gue boncengan sama si Ical ini kan, kita bakal nyari bahan makanan dan sisanya ke rumah Pak RW untuk ngomongin program kerja. Karena kebetulan villanya Ical ini ada di puncak bukit, salah satu bukit di sana, dan bakal jauh banget untuk beli apa-apa. Makanya kita persiapin waktu itu untuk perbekalan malam hari itu. Jadi gue sama Ical pergi dulu ke, mungkin bisa dibilang pasar atau deretan kayak pertokoan gitu, kita buat beli bahan makanan, dan yang lainnya ke rumah Pak RW gitu. Setelah semua urusan keliling-keliling desa udah selesai, ke Pak Kades, ke Pak RW, survei desa Margaluyu yang nantinya bakal jadi mitra KKN gua akhirnya udah selesai. Kita mutusin untuk mengakhiri perjalanan hari itu karena udah capek juga. Jadi kita langsung ke villa. Malam hari di villa, gue tidur mungkin jam berapa ya? Jam 2 atau jam setengah 3. Pas besoknya, gue nggak ngira gue bakal bangun pagi. Jadi di pagi itu kira-kira udah waktunya azan subuh. Gue udah agak setengah sadar dan ngedenger suara yang bilang, wih bagus banget pemandangannya. Karena gue masih setengah sadar, gue nggak nyadar maksud dari omongan itu apa. Butuh beberapa waktu untuk gue sadar kalau gue lagi di puncak bukit. Dan fenomena pagi ini yang ngebuat gue dan teman-teman yang lainnya langsung bangun, langsung sadar dan lari keluar villa untuk lihat ini. Halo, oke. Halo, selamat pagi KKN Desa Margaluyu. Ada Bangkit. Oh iya, ini ada abang ketua. Di sini pemandangannya sangat memanjakan mata ya, gitu.
Wah. Tadi baru bangun jam jam 5-an kalau nggak salah. Jadi gue baru bangun. Karena Ical bangun bilang bagus banget deh di luar. Langsung refleks bangun. Ya tidak salah, emang lagi bagus gitu. Ya. Ini villa yang kita tempatin malam ini tuh ada di puncak, apa ya, bisa dibilang puncaknya RW12 mungkin, karena emang kelihat apa berbeda dengan yang lainnya gitu. Tuh. Di jalur ke bawah. Nanti RW12 mungkin jadi target nanti kita buat KKN. Bang Ical. Terus ada boy. Tuh ada Bang Res tuh di sana. Sedang ngudut mencari kehangatan gitu. KKN tahun ini mungkin bakal jadi KKN yang beda, karena sebenarnya ekspektasinya bakal online terus ya kan program kerjanya, tapi ternyata ya tidak akan menyesal dengan keadaan tempat yang seperti ini. Bagus cuy, asli. Buat gue sebagai orang apa yang biasanya kebanyakan di rumah terus, kemarin kan udah selama berapa ya, mungkin udah hampir 4 bulan, dan akhirnya sekali keluar. Wow. Yeah. Kan? Ya Allah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Siap. Di sini aja biar bagus. Oke. Hari ini rencananya mungkin kita bakal ke BUMDes sama ke mana lagi ya, banyak ya Sal ya. Kita bakal ke rumah sakit juga. Rumah sakit apa? Puskesmas ya. Karena untuk ngomongin beberapa persiapan nanti program ke depannya. So, nanti mau siap-siap dulu. Stay tune terus. See you. Udah cukup akhirnya waktu untuk berleha-leha lama-lama di villa. Hari itu kita mutusin untuk beres-beres dan bersiap untuk melanjutkan apa yang belum kita selesaikan di hari sebelumnya. Jadi hari itu perjalanan kita mulai untuk ketemu beberapa orang yang bakal bersangkutan sama program kerja tim KKN gua nantinya. Punten, Bu. Ini Pak Dadang, mertua. Ada hal unik yang terjadi waktu gue ketemu Pak Dadang mertua ini. Kenapa mertua? Sebenarnya Pak Dadang yang mau kita temuin itu adalah menantu dari Pak Dadang mertua. Iya, ini Pak Dadang mertua. Jadi Pak Dadang menantu ini yang sebenarnya nanti bakal berkaitan sama program kita, karena adanya salah satu usaha milik warga yaitu madu di Desa Margaluyo. Tapi waktu kita datang, karena yang kita temuin adalah Pak Dadang mertua yang notabene belum tahu apapun informasi tentang adanya KKN. Jadi beliau pun bingung. Niat kita waktu itu mau ketemu Pak Dadang menantu bukan cuman karena ngomongin usaha lebahnya, tapi juga kita lagi cari tempat di mana bisa kita pakai buat sosialisasi nantinya, tentunya dengan protokol. Oke, jangan dulu protes, tahan. Jadi setelah sebelumnya beberapa kali kita nanya dulu ke warga setempat waktu kita nyampe, karena kita juga nggak tahu Pak Dadang itu yang mana. Dan sampailah kita di sebuah, apa ya, bisa dibilang ini sebuah madrasah yang biasanya dipakai buat pengajian. Dan ternyata setelah dilihat itu sebuah kayak rumah lesehan gitu yang lumayan luas, dan kemungkinan besar bakal bisa dipakai untuk nantinya program sosialisasi tim KKN gua. Setelah udah cukup kita ngobrol dengan Pak Dadang mertua dan kita juga udah cukup jelas untuk lihat tempat madrasahnya, kita lanjut perjalanan untuk nemuin BUMDes atau Badan Usaha Mandiri Milik Desa, apa ya singkatannya, lupa ya, pokoknya cari aja BUMDes gitu. Di KKN nanti salah satu program kerja yang bakal gue handle adalah tentang digital marketing. Makanya kenapa targetnya salah satunya adalah dengan BUMDes, karena kita juga berencana untuk membantu BUMDes dalam meningkatkan potensi desa nantinya. Di sana orangnya baik-baik, ramah-ramah. Terus waktu datang ke BUMDes kita disuguhkan banyak banget makanan. Malu sih awal-awalnya.
Tapi kesananya malu-maluin. Semuanya dimakan. Setelah kita ngecek tempat untuk sosialisasi di madrasah udah selesai, ketemu Pak Dadang, tapi yang ketemunya Pak Dadang mertua udah selesai, ngobrol bareng Bumdes juga selesai. Karena waktu itu mungkin udah sekitar mau zuhur, kita juga udah lumayan capek. Jadi kita mutusin untuk menyudahi kegiatan survei kita, dan saat itu kita mutusin untuk pulang ke rumah masing-masing. So, non. Deh. Gimik ini Mas ya. Oke, mungkin segitu aja cerita tentang survei KKN gua. Hamin beberapa hari lagi ya kan sebelum KKN. KKN yang awalnya bakal gue kira yah bakal banyak online-nya, yah nggak seru nih, nggak ke desa langsung gitu kan, karena gue pikir nggak akan dapet suasana pedesaannya banget gitu kan. Tapi ternyata setelah datang ke sana, dan kebetulan juga di sana daerah hijau yang insya Allah aman-aman aja. Dan setelah pagi hari itu gue di villa melihat pemandangan yang indah banget, gue nggak nyesel KKN saat ini. So, siapa tahu kalian punya pertanyaan tentang KKN atau apapun kehidupan tentang mahasiswa, atau request konten, boleh langsung aja isi komen di bawah, dan juga like kalau kalian suka video ini. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, subscribe, ya apapun itu, dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalau gue upload video-video baru kalian gak akan pernah ketinggalan. See you in the next video. Salam Ipang.